Halo, Ahmad, Irfak Wahyu, Dewa Soju, Andi Jarno, Widodo, Atina Dion, Nusi Delvan, Bunga Desa, Mistiawan, Waji, Kenzi, Adi, Ferdinand, Nazira, Mr. Rizky, Kavalera, Nusi Delvan, Pria Aldi, Bang Jais, Al Majid, Nonem Heri Syana, Yudi Gudel, Vicky Sofyan, Kadal Buntung, Mario Aji, Adi Firdana, Vivi, Ratu, Muji, Dies, Tipo, Aiman, Tiro, Kusnan bin Apas, Salu, Ratu Victor, Alaika Nasori, Ian SPC, Ira, Seri, Jadi, Dimas Rayusi, Gilang Sway, Aceng Tindak Pundi, Doni, Cewe, Sopo Tulis Sanderson, Aris Prabowo, Melia Rizkial, Hen Sahyadi, Budi Delta, Arya Brandot, dan cek thank you ya semuanya yang udah hadir pada kesempatan malam hari ini. uh, kita sedikit ngobrol dulu sebelum kadang-kadang menyajikan sebuah tontonan itu memang tidak mudah ya, tidak mudah, apalagi dengan kaitannya yang namanya hantu gitu. Kadang kita mau bikin konten burung saja kita kesulitan nyari burung. Seperti layaknya konten mancing, kadang-kadang kita sudah sampai ke lokasi yang dianggap banyak ikan tapi faktanya sampai di sana tidak ada. Namun pada dasar dan hakikatnya kalau kita ke suatu tempat itu pasti ada sebenarnya tentang hantu atau apa. Cuman tidak semua hantu itu bisa atau dengan mudah untuk tertangkap oleh kamera. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi si pembawa kamera itu sendiri. Kalau di YouTube itu sebenarnya banyak sekali hoax tentang hantu, banyak sekali hoax tentang hantu. Tetapi saya tidak menyoroti tentang perkara tersebut. Toh pada intinya ini kan hiburan. Pada intinya adalah hiburan. Hiburan. Dan di dalam sebuah hiburan itu ada yang berupaya keras membangun sebuah hiburan agar terlihat menarik. Itu seperti itu. Namun perlu dipahami bahwa saya membuat sebuah channel tentang hantu itu kalau penontonnya hanya kepengin melihat hantu tanpa memahami dan mencari musabab, Anda buang kuota, Anda tidak tidur di malam hari untuk menonton saya mencari hantu, dan Anda tidak mendapatkan pelajaran apapun tentang hantu, saya rasa saya adalah orang yang sia-sia membuat sebuah channel. Itu seperti itu. Di dalam makna kita mencari hantu itu adalah pelajarannya, fungsinya, maknanya yang terdalam di dalam mencari tentang gambaran hantu. Jadi kalau hanya mendatangi ke channel kita hanya untuk kepengen mana hantunya, mana setannya, saya rasa Anda salah channel. Salah channel. Itu seperti itu. Di luar sana banyak sekali YouTube ataupun para konten kreator yang selalu menyajikan hantu. Bahkan hantunya begitu bagus, di mana pocongnya bisa dipukul pakai kayu, di mana hantunya bisa ditapok pakai sandal. Sebenarnya kalau dipikirkan secara lebih mendalam, ini lucu, lucu. Tapi ya namanya sebuah hiburan, bro. Bagaimana kita bisa membangun sebuah konten yang bisa membuat penontonnya tertarik. Meskipun kadang-kadang konten itu kontennya lucu dan lama-lama bisa dicerna dengan akal. Hantu kok ditapok pakai sandal, itu kan akan sangat menarik sekali. Menarik bagi sebuah dasar gambaran tentang hantu. Namun pada hakikat dasarnya, apakah bisa hantu diperlakukan seperti itu? Tentu kalian bisa berpikir sendiri dengan pola dan cara
yang ditena lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena menurut saya, hantu itu adalah hasil rekayasa sihir bangsa jin. Dan yang disebut sihir itu tidak bisa tersentuh dalam 3 dimensi. Mereka hanya visual, gambaran. Mereka seperti sebuah hologram. Mereka hanya muncul seperti sebuah hologram. Lalu juga akan menarik sekali ketika ada seseorang yang ketika melihat hantu selalu ketakutan dan panik, bahkan berlari sambil berteriak kata-kata kasar. Ketika mereka mencari berteriak-teriak dengan bahasa yang sangat kasar, ketika muncul mereka berlari dengan kata yang sangat kasar. Apakah benar ini hantu? Atau hanya orang yang sedang membangun sebuah sensasi di dalam kontennya, menarik? Atau hanya orang yang sedang membangun emosional penonton atau berusaha mengikat mental ataupun psikologi daripada si penonton itu sendiri? Dapatkah kalian mengambil sebuah pembelajaran? Apa sih tujuannya kita melihat hantu di dalam sebuah konten? Apa sih maknanya mendapatkan apa itu hantu? Namun beberapa waktu belakangan ini banyak penonton saya yang hanya menuntut tentang hantunya saja. Dan saya rasa channel hantu ini tidak akan menarik bagi saya. Dan saya tidak tertarik hanya menjadi seorang kreator yang akan mengulas, mencari dan memperlihatkan hantu tanpa berusaha menyampaikan apa yang kita tahu tentang hantu. Membuat lahirnya sebuah dosa. Jadi kalau kita hanya melihat hantu saja tanpa menyisipkan sebuah pesan-pesan penting di dalam makna kehidupan, bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan singkat dan kita akan menuju kepada sebuah kematian. Itu sih tujuan channel kita membuat konten hantu, agar kita lebih mendalami dan memahami dan betapa mengerikannya kehidupan setelah mati, dan betapa mengkhawatirkannya apabila kita mati dalam lumuran dosa. Jika untuk melihat di kegelapan malam di suatu kebun tinggal 2 tahun atau mungkin ratusan tahun atau mungkin hanya beberapa tahun, ditemani oleh sosok-sosok yang menakutkan. Itu intinya kita membuat sebuah konten. Dan saya rasa seorang penonton yang hanya untuk melihat hantu saja menghabiskan banyak kuota bahkan tidak tidur, Anda orang yang rugi. Dapatkan pelajaran dari apa yang kalian tonton, atau sama saja mubazir, buang-buang waktu. Lalu fenomena tentang lagu-lagu yang dijadikan sebagai media pemanggil setan, sekali lagi itu hanyalah sebuah sarana untuk meningkatkan rating atau menaikkan sebuah citra daripada video itu sendiri. Karena setiap yang kontroversial itu akan rame. Jika tidak kontroversial tentu tidak akan rame. Seperti halnya lagu Lingsir Wengi dan Kidung Kolosebo adalah sebuah lagu religi, lagu yang bagus. Lalu orang mengambilnya sebagai bagian dari sebuah pemanggil setan. Tentu ini kontroversi. Dan akhirnya rame.
Dan kita lihat lagi pembuktian. Apakah hater membangun channel? Yang bilang hater membangun channel bisa dilihat. Apakah hater membangun channel? Seberapa jauh dia membangun channel. Nah, jadi kita dapat pelajaran, nonton itu pelajaran, dapat pemahaman gitu. Kamu akan membangun sebuah channel, siapa tahu kamu akan mendirikan sebuah YouTube. Bukan mendirikan YouTube ya, akan menjadi bagian dari YouTube, siapa tahu. Dan kita lihat akan ada berapa banyak hater di channel ini. Dan mungkin saya akan membuat channel yang baru lagi, dikhususkan hanya untuk teman-teman subscriber sejati saja. Nanti linknya kita kirim via WA. Bisa jadi. Ketika saya membuat 10 channel dan semuanya tidak menarik karena hater, saya akan buat channel lagi. Saya lebih nyaman yang nonton cuma 10 atau 20 orang, tetapi orang yang belajar, daripada ditonton ratusan atau ribuan orang tetapi tidak belajar. Karena saya tidak ingin di kemudian hari akan menerima dosa dari sebuah pemaparan tentang hantu. Tapi kalau kalian belajar dan memahami tentang hantu dan menjadikan kalian lebih yakin, lebih kuat dalam membangun diri dalam keimanan, itu kan suatu yang baik. Intinya, kita mendorong kawan-kawan penonton kita untuk lebih mawas diri, menjaga diri dari segala godaan setan yang terkutuk, dari gangguan jin dan manusia itu sendiri. Itu tujuan dasarnya seperti itu. Tapi ketika konten saya mulai hanya diambil sebagai sebuah tontonan yang akan membangun rasa takut dan menjadikan kalian jadi paranoid dalam hal-hal di kegelapan malam, saya gagal menjadi orang membawa konten tentang hantu. Sekali lagi, karena saya tidak mencari popularitas, saya tidak mencari eksistensi, dan saya rasa saya tidak butuh itu. Saya hanya ingin berbagi tentang apa yang saya pahami. Dan di sana muncul sesuatu, ini menarik, tapi saya tidak akan perjelas itu. Karena hantu itu tidak layak menjadi bagian dari sebuah proses hanya untuk mendongkrak diri kita, itu tidak. Ya betul, penonton butuh hiburan, tapi hiburan yang tidak mendidik juga tidak bagus. Di depan sana ada sebuah rumah yang tidak dihuni dan tidak digunakan. Ini berada di perbatasan desa Pasegeran. Dan di belakang saya adalah jembatan yang dulu pernah terjadi sebuah kecelakaan. Ada seorang pemuda yang sedang mabuk, tiduran di aspal, kemudian kepalanya terlindas mobil. Dan pada zaman dulunya, pada waktu saya masih kecil, di area perbatasan ini sering dijadikan sebagai tempat untuk membuang. Ketika ada orang yang mengalami gangguan jin atau mengalami kesurupan atau mengalami kiriman-kiriman kejahilan manusia yang bekerja sama dengan bangsa jin, maka makhluk-makhluk tersebut, makhluk-makhluk kiriman itu akan dibuang di areal ini, di perbatasan desa.
Dan saya rasa di setiap wilayah ketika ada masalah dengan koneksitasnya tentang jin yang mengganggu warga masyarakatnya, baik dengan cara disurupi atau bagaimana, kemudian ditolong oleh seorang kiai atau seorang ustadz, maka bangsa jin kiriman tersebut butuh tempat, butuh media untuk pengalihan. Dan umumnya dia akan ditaruh di wilayah-wilayah perbatasan. Kenapa mereka dibuang di perbatasan? Tentu ada alasannya. Dan saya rasa kalau saya berkeliling di sini malam hari ini pun tidak akan ada hantu yang muncul. Karena emosi saya sudah kadung naik. Perhatikan di samping rumah. Dan saya pun tahu apa yang akan kalian jawab. Deketin dan paranin. Itu kan akan seperti itu. Karena saya sudah cukup hafal. Ketika jelas kalian bilang settingan, ketika tidak jelas kalian bilang tidak jelas. Itu bukan hantu. Ketika diperjelas kalian bilang itu settingan. Jadi sebenarnya itu tindakan yang sia-sia. Apapun yang dilakukan akan dianggap salah dan tidak pernah akan menjadi sebuah pembenaran. Dan malam hari ini saya tidak akan melakukan apapun untuk itu. Dan ternyata di dunia ini cukup banyak orang yang sok tahu. Padahal kalian cuma nonton. Seolah-olah lebih tahu berada di lokasi dan lebih paham tentang lokasi. Ketika tidak jelas kalian minta jelas, ketika jelas kalian bilang itu settingan. Bagus. Dan akan menjadi menarik. Dan katanya tidak suka channel saya, faktanya sampai malam dibelain nonton. Gobloknya kebangetan. Kalian hanya akar balikan tentang hater. Kayak ada suara besi berbenturan di sana. Di dalam ruangan, penyenteran itu akan memantul, dan dalam dimensi pantul itu akan membuat cahaya berputar beberapa kali dari dinding ke dinding menuju ke dinding, kemudian berbalik lagi ke dinding. Berbeda dengan di luar ruangan, ketika senter dipaparkan, maka pemantulannya akan terpecah, dan titik dimensinya juga akan berbeda dengan di dalam ruangan.
Dan saya rasa yang berkomentar cukup cerdas dalam memahami ini saja tidak mampu. Lalu sejauh apa kecerdasan itu? Nah, itulah hater. Untuk teman-teman sub bisa dipahami ya. Kita masih banyak malam-malam yang lain untuk melakukan sebuah eksplor dan penelusuran. Ada kalanya kita perlu ngomong seperti ini juga, biar saling belajar. Kan begitu. Wong saya juga masih bodoh, saya juga masih belajar. Jadi mari belajar bersama-sama. Ada suara besi dipukul. Suaranya dari belakang sana. Sedang di sini tiang besi hanya ini saja. Ini tiang besinya. Di belakang sana sawah. Tidak ada tiang besi ataupun besi di belakang sana. Tapi sumber suaranya dari belakang sana, dari area sawah. Lalu suara apakah itu? Coba teman-teman bisa jelaskan kepada saya suara apakah itu? Saya yang berada di lokasi, saya lebih tahu bahwa di belakang sana adalah sawah. Tidak ada besi di sana, sawah, kebun, dan di ujung sana adalah kuburan. Jadi ini lurus dengan senter saya. Di belakang sana itu ada kuburan. Dan di sebelah kanan saya ini lurus dengan senter ke sana juga sebuah kuburan. Di sini ada tiga titik koordinat makam ya. Di sebelah senter saya lurus ke belakang sana itu kuburan. Kemudian di lurus senter saya sebelah sana juga kuburan. Senter saya lurus sebelah kiri juga kuburan. Jaraknya cukup jauh, antara 700 sampai sekitar 1 kilo. Suara dari dalam rumah, di dalam rumah tersebut tidak ada penghuninya. Di rumah ini adalah rumah bekas kantor. Jadi dulu ini adalah pabrik kayu ya, pabrik kayu yang cukup besar. Kemudian segala sistem tata administrasinya berada di rumah ini. Namun ketika pabrik ini sudah mulai kesulitan mencari kayu, di mana di daerah Banyumas itu untuk kayu sudah mulai menipis. Mulai bermasalah di sini. Sekarang pukul berapa, Bro? 0:11. Sekarang ada lampu jalan, jadi di sini tidak begitu gelap untuk para pengendara yang lewat. Tapi di belakang sana tetap saja masih sangat gelap. Dan di bawah sana ada sebuah sungai kecil dan di jembatan yang cukup fenomenal. Karena saya sedang tidak mood untuk jalan, jadi saya akan panggil teman-teman untuk membawakan kamera saya ke belakang sana. Nanti saya akan berusaha keras untuk memvisualkan sesuatu sekuat semampu tenaga saya. Saya butuh energi takut, dan saya sedang tidak rasa takut. Dan itu akan percuma, akan sia-sia. Oke, saya panggil siapa ya yang mau datang. Oke, teman saya mungkin dari tim gas ada yang sedang menyimak, tolong meluncur ke sini. Nanti ada suara kayu yang berjatuhan, cukup menarik. Tolong siapa yang sedang nonton dari tim gas meluncur ke sini untuk kita jadikan umpan. Hoi, ada yang lewat saya kenal tapi dia bablas saja. Saya butuh orang yang takut. Kubro bagus nggak kira-kira?
Kubro kalau sedang mantau meluncur ke sini, tapi Kubro tadi malam di sini ada masalah karena dia melihat sosok anak di sini itu tempat buangan kawan. Banyak sosok di sini sebenarnya. Karena kalau dulu ada orang kesurupan pasti disembuhin, kemudian jinnya akan dibuang di area sini, di perbatasan ini. Dan beberapa warga masyarakat yang melintas ke sini pada malam hari juga ada sering gangguan. Dia nampak seperti ada orang yang menyeberang, kadang seperti anak kecil yang menyeberang, juga kadang di jembatan seperti ada orang yang duduk. Itu menurut pengakuan warga masyarakat yang lewat sini kemudian mengalami gangguan kecelakaan dan sebagainya. Dan di ujung sana juga ada gardu. Perhatikan, di ujung sana ada gardu di tengah sawah. Nah, gardu itu juga sering muncul sosok yang berada di sana. Itu seperti itu. Oke, Romi datang. Halo, Rom. Kubro nggak kelihatan apa? Oh, rumahnya sepi. Si Angger sih pada di depan tadi. Anggar Pradesa. Di depan bengkel kan. Sama siapa saja? Siam. Oh, lagi pada kumpul. Man malah tadi ketemu di jalan. Suruh muter kan. Nggak muter. Apa lagi pada live yang lain? Enggak. Mungkin ngumpul mantu. Oh, mantap. Coba telepon. Ya, mana? Ya, Afnan ya nggak apa-apa. Itu kan baru, anak baru. Sekalian bangun mental dia biar jos. Kalau Kubro semalam di sini ada gangguan. Kita tidak paksakan juga untuk malam ini. Takutnya ada masalah yang serius. Halo, Bro. Nyusul kan nyusul. Jembatan. Tadi kita panggil kan tadi lewat itu. Iya. Saya panggil sini. Kepo. Dan ternyata ada beberapa metode ya. Ada orang yang mencoba mempromosikan channel fannya, apa channel idolanya, ditawar-tawari di channel kita ya. Oke, kita ada si Afnan. Hai.
Jadi lewat Akira sama Abid jadi lapas. Enggak, saya sendirian dari tadi di sini. Apip jaga rumah sama si Robi. Gimana tadi di rumah kosong? Hmm? Gimana tadi di rumah kosong? Di rumah kosong nggak mau muncul. Saya dari tadi sebenarnya lagi nggak tertarik untuk penelusuran, tapi karena jadwal jadi kita ya keluar. Tadi suara besi itu dari mana, Mas? Dari ujung sana belakang Sumur Tua, dari arah Sumur Tua. Di Sumur Tua itu nggak ada besinya. Ini tetangga saya, anak teman saya, namanya Afnan, dan dia bagian dari tim gas sengat. Siap. Tapi Afnan itu masih baru dan belum terbiasa dengan hal-hal apakah bisa dibangun mentalnya menjadi lebih berani, karena tidak semua orang bisa dibangun kemudian menjadi berani secara permanen, itu tidak. Ada beberapa orang yang sudah ikut dengan kita dan tetap kesulitan untuk menghadapi rasa takutnya, itu ada. Namun tidak kita paksakan ya, karena mental setiap orang itu berbeda-beda. Itu seperti itu. Dan kita akan coba malam hari ini si Afnan akan berkeliling di lokasi ini. Saya stay di sini bareng si Romi, jaga saja. Kemungkinan energi rasa takutnya itu masih cukup besar. Dan itu akan sangat mudah atau akan lebih efektif untuk memunculkan sosok-sosok dari bangsa jin dengan sihirnya. Sekali lagi, kalau manusia biasa tidak akan mungkin mampu bisa melihat aslinya jin itu seperti apa, tidak mungkin. Bisa dikatakan mustahil, kecuali orang-orang yang sudah diberi kelebihan atau kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilihat di mata-mata umumnya itu adalah hasil rekayasa sihir bangsa jin yang diambil dari rasa takut manusia itu sendiri. Itu seperti itu. Sinyalnya parah banget lagi kok. Oke. Oke, siapin ponselnya. Ada kuota? Kotak ada, cuma Oke. nggak bawa tripod. Oh nggak, ini pakai tripod saya boleh. Pakai gimbal juga bisa. Biasa pakai gimbal apa enggak? Pernah sih, cuma nggak Nggak biasa. Lebih memilih pakai tripod. tripod aja. Oke, pakai tripod. Kita yang pindah ke kiri. Sinyal. Oke, coba nanti masuk ke area sumur, tapi hati-hati karena habis hujan biasanya ular. Nanti masuk ke area pabriknya dulu, pabrik kayu, jalan ke belakang, coba menyusuri sebelah kolam tua, kemudian ke arah jembatan kalau tenaganya ada. Tapi kalau nanti ada sesuatu yang menurut kamu tidak ini, ya lebih baik jangan dipaksakan. Bawa sampean. Oke.
Oke, pendekin, bro. Kita akan ngopi. Nyusu. Kita tuh nyusu, bro, di sini, bro. Oke, saya akan stay di sini dan akan cover Afnan. Oke. Ulangi pemaparan gambarnya nggak bagus. Oke, sinyal bagaimana? Cek sinyal dulu. Sinyalnya nggak bagus. Channelnya Mas Afnan. Nama channelnya Mas Afnan. Silahkan bergabung Itu sawit. untuk mengikuti. Nama channelnya Mas Afnan. Silakan. Karena geser. Silakan. Apa itu nggak? Misalkan Baterai tinggal berapa? 39. Cukup. sekarang dari sana. Iya, masuk sana motor. Saya di sini ya. Teriak saja. Nanti kita lari. Lari pulang. Oke, pembawaan kameranya santai, senternya disesuaikan dengan Mau pakai senter kepala. senter kepala ada. Ada Senter kepala. Nih. Ini masih cukup. Itu kah senternya masih kuat kan? Belum. Pabrik sudah tidak aktif, tapi seperti ada aktivitas. Kayak kayu yang dibongkar, suara besi yang berbunyi. Ini fenomena yang cukup menarik. Silahkan yang mau bergabung ke Mas Afnan untuk mengikuti pola penelusurannya. Mas Afnan nama channelnya. Hati-hati, setiap orang yang datang kepada kita dan bersama kita pasti ada plagiatnya.
Itu orang yang tadi malam kecelakaan helmnya nggak diambil ya, Rom? Iya. Dibuang begitu. Hati-hati salah masuk channel ya, bro. Ada channel reublot, ada channel plagiat, ada channel peniru. Orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan lebih, hanya mencuri konten dan meniru konten-konten beberapa teman-teman kita yang sudah kita ajak untuk belajar menjadi penelusur dengan pola pembawaan YouTube sudah banyak diambil, dipalsu channelnya. Dan aku di sini menunggumu kian pergi, hanya dalam mimpi rindu. Aku menunggu kamu. Oke, sambil tanya jawab boleh, kalian mau bertanya apa, bro? Siapa tahu bisa dijawab di sini. Ada pertanyaan? Gue bahan. Timbang nyanyi aku ra iso nyanyi ya, bro. Sudah makan, sudah. Apa benar pocong bisa ngeludahin? Dan semua jawaban atas pertanyaan kalian itu adalah versi saya ya. Sekali lagi itu versi saya. Jadi tidak bisa diartikan itu berlaku untuk semua sudut pandang. Jadi kalau sudut pandang saya, sekali lagi ini versinya saya. Jangan menjadi gambaran bahwa apa yang saya sampaikan adalah yang paling benar, itu tidak. Ini versi saya. Kalau versi saya pocong ngeludahin apa enggak, versi saya tidak. Ada lagi? Bagaimana caranya agar tidak menjadi takut? Rasa takut adalah fitrah. Setiap manusia itu dibekali dengan rasa takut. Namun takut yang berlebihan itu adalah masalah di dalam diri kalian. Itu harus diperbaiki dan dibangun. Contoh sederhana, kalau ketakutan kita tentang fenomena hantu itu sampai membuat kita tidak berani di rumah kita sendiri, kemudian di sekitar lingkungan kita sendiri tidak berani, ini beresiko ya, kamu akan menjadi penakut di rumah kamu sendiri. Maka itu harus dibangun keberanian. Caranya adalah pahami hantu. Hantu itu apa? Hantu itu apa? Dia ada dari mana dan dia bagaimana? Apakah hantu mampu berinteraksi secara fisik kepada manusia atau tidak? Itu akan sangat berbeda konteksnya. Pada umumnya, hantu ataupun bangsa jin yang memunculkan sihirnya ke dimensi manusia, maka jadilah hantu. Nah,
hantu sihir itu tidak akan sanggup melukai manusia dalam versi fisiknya. Namun bangsa jin yang berinteraksi di dimensi yang memiliki kekuatan secara lebih dalam arti karena dia belajar ilmunya untuk menembus ke dimensi manusia seperti menggerakkan, menjatuhkan sesuatu, menimpa, itu adalah memang interaksi bangsa jin. Namun ada kalanya ketika sihir bangsa jin. Sekali lagi itu versi saya ya, versi saya sekali lagi. Kalau menurut kalian bisa diambil gambarannya, monggo. Yang mau ngambil pahamnya silahkan, yang tidak juga tidak masalah. Itu seperti itu. Oke. Oke, Bro Dery, kata orang tua dulu, apa benar jin bisa ngentutin? Katanya kamu jangan keluyuran di tempat angker, nanti dikentutin jin. Jin bisa kentut ya. Jin bisa kentut. Setan bisa kentut ya. Karena sudah dijelaskan di dalam sebuah kajian bahwa ketika setan atau bangsa jin kafir mendengar suara azan, mereka akan lari terkentut-kentut. Itu dijelaskan dalam sebuah kajian yang bisa dibenarkan. Pertanyaan kentut bisa, setan bisa kentut, karena saya ambil tentang berlarut. Oh, mucung mukul pocong pakai sandal. Di saya saja ya, sah-sah saja. Kadang-kadang konten itu kan kebanyakan orang di dalam membangun sebuah konten itu kan kepengen ditonton, kepengen ditonton. Berbagai hal dan berbagai cara dilakukan, apalagi hal sangat menarik akan membuat video akan cepat itu. Pocong ditap dan secara meramaikan channel. Aduh. Kalau pukul pakai sandal sudah ada. Kalian coba pukul pakai sempak. Ketika lihat hantu lepas sempak, tabokin. Ada lagi. Tentu suka di tempat yang lembab, basah, dan kotor. Sekali lagi, lembab, basah, dan kotor itu adalah tempat tinggalnya para kafir. Dan ketika area kafir ini mulai terusik, mereka akan mencoba akhirnya menjadikan sebuah gambaran ketakutan kepada manusia itu sendiri. Lokasi tersebut tidak dijamah dan sebagainya. Dan tempat yang paling disukai jin di dalam rumah manusia itu adalah di kamar mandi. Jadi kalau kamu yang suka nyabun di kamar mandi, itu juga faktor daripada gangguan jin. Biasanya jin cewek kalau suka nyabun. Buat kamu yang suka nyabun di kamar mandi, kamu sedang memuaskan jin yang tinggal di sana. Ada lagi? Mas, apa tip untuk bikin konten misteri tapi tidak sampai membahayakan diri? Sebenarnya membuat konten misteri itu tidak membahayakan diri selagi kita tetap beretika baik. Dan kalau memang kamu buset. Ada suara kerbau. Kamu ngorok, Rom? Kamu dengar, Rom? Suara kebun suara kebo dari sebelah sana. Dan saya tidak pantau si Afnan dari HP. Ada masalah kah?
Kita dengar suara kerbau yang melenguh jelas banget tadi. Karena memang di sini juga ada sosok penampakan kerbau, padahal di kampung kita itu sudah nggak ada kerbau. Wow. Tips bikin konten misteri ya. Kembali ke bikin konten misteri. Konten misteri itu akan menarik dan akan cepat viral kalau kamu bikin sesuatu yang menarik. Dalam arti seperti itu. Dan sebuah konten yang abadi dalam arti tidak hanya dimakan oleh waktu, itu adalah hantunya hantu yang beneran. Coba saja sih. Sebuah konten yang hantunya hantu bongbongan pasti tidak akan bertahan lama. Mungkin awalnya viral, tapi lama-lama nggak viral. Dan subnya tidak naik dengan cepat. Dan satu perkara yang paling penting dalam membuat sebuah konten misteri adalah pembawaan. Bagaimana kamu menyampaikan sebuah situasi dan keadaan, itu yang harus dipelajari lebih ya, pembawaannya. Kalau pembawaannya tidak menarik, tentu sebuah tontonan tidak akan menarik. Ibarat sebuah makanan, selezat dan senikmat apapun makanan itu, tapi kalau bungkusnya tidak bagus, ini saya akan mengurangi nikmat itu sendiri. Ada lagi? Mas pernah ketemu jin yang menyerupai sosok pangeran atau raja gitu enggak? Itu hawanya gimana? Saya tidak pernah bertemu dengan hal-hal seperti itu ya. Tapi jin yang menyerupai istri saya pernah diganggu. Ada jin yang menyerupai istri saya. Dan istri saya pun melihat sosok tersebut. Kejadian itu waktu saya masih di rumah yang lama dulu. Pada waktu itu saya habis mancing di suatu sungai yang menurut masyarakat di situ adalah angker. Pada saat sedang mancing, saya itu ditegur oleh seorang nenek tua pada pukul 11 malam. Pada jam 11 malam, saya mancing di satu sungai yang angker. Kemudian saya diparani seorang nenek-nenek yang membawa lentera atau membawa lampu dari jenenge teplok, lampu teplok. Kalian tahu lampu teplok? Lampu zaman dulu yang menggunakan minyak tanah. Dan dia bilang kepada saya bahwa cara bicaranya menggunakan bahasa sini. Ngomongnya begini. Orang anak iwake mas anu wis diparak. Itu artinya adalah tidak ada ikannya karena sungainya itu habis ditawu, habis dikeringkan. Itu dia sampaikan kepada saya. Namun belum sempat saya menjawab, saya tengok lagi, sosok nenek tersebut sudah tidak ada atau sudah pergi. Dan kalau dipikir secara nalar, untuk seorang nenek berjalan di pinggir sungai tidak mungkin secepat orang pada umumnya, dan dia sudah tidak ada. Kemudian saya memutuskan pulang karena sudah ada pemberitahuan bahwa di sungai itu tidak ada ikannya. Dan sesampainya di rumah sekitar pukul jam 12 malam. Kemudian saya beristirahat berbaring di samping istri saya. Kemudian sekejap saya mau ngantuk, kemudian agak setengah tertidur dan setengah tidak. Kemudian saya tengok istri saya ada di sebelah kiri saya. Padahal biasanya istri saya tidur di sebelah kanan saya. Dan setelah saya sadari, tiba-tiba istri saya baru saja dari kamar mandi. Biasanya istri saya tidur itu di sebelah kanan saya. Tetapi ketika saya sadari, dia berada di sebelah kiri. Kemudian saya bertanya di dalam diri saya, kenapa istri saya tidur di sebelah kiri saya? Itu tidak biasa. Lalu saya tengok ke kanan, istri saya tidak ada, dan istri saya berada di pintu kamar. Dia baru saja dari kamar mandi. Dan istri saya kaget melihat ada seorang perempuan berada di sebelah kiri saya dan kembar, mirip. Dia mirip banget dengan istri saya. Kemudian saya langsung bangun duduk dan bilang kepada istri saya, Bu,
istighfar, pejamkan mata. Kemudian sesuatu yang ada di sebelah saya itu sudah tidak ada lagi. Kejadian tahun berapa itu? Dan sampai hari ini istri saya masih mengingat kejadian tersebut. Itu pernah terjadi. Ya, kalau ditanya raja dan pangeran tidak. Belum. Oke, untuk Afnan kita sudah kasih kode. Kalau ada masalah yang berat silahkan berteriak. Dan dalam jangkauan teriakannya dia itu sampai ke telinga saya. Itu seperti itu. Bagaimana caranya memvisualkan hantu? Sebenarnya pola memvisualkan hantu itu ada beberapa pola, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Membangun rasa takut kita agar mereka makin mudah nampak, kemudian lihat situasi dan kondisinya. Di dalam suatu tempat yang memiliki pergerakan angin dan juga embun, itu akan lebih cepat untuk mendapatkan gambaran tentang hantu. Namun di dalam ruangan yang kering dan pergerakan udaranya tidak cepat, itu akan kesulitan, apalagi dengan pemaparan cahaya yang ekstra. Kalau di ruangan terbuka, sekuat apapun cahaya, dia tidak memiliki batasan pemaparan. Dan di sana ada oksigen dan juga ada kabut. Ini akan menjadi bagian dari dasar sebuah pemvisualan tentang sosok hantu. Jika ada hantu di dalam ruangan yang bisa tertangkap kamera, itu luar biasa, luar biasa. Dan untuk teman-teman yang memiliki anak kecil di rumah, anak kecil ya, kalau kalian mau menjadi seorang konten kreator misteri, kalau kalian punya anak kecil di rumah, jangan coba-coba memaksakan diri. Resiko akan ditanggung oleh anak dan istri. Kalau kalian belum punya basicnya, kalau benar-benar seorang konten kreator, itu seperti itu. Karena anak kecil biasanya akan sangat mudah atau sangat peka sekali terhadap dengan yang namanya bangsa jin. Karena apa? Anak kecil hidup di dalam imajinasi. Sekali lagi, kenapa anak kecil mudah mengalami gangguan bangsa jin? Karena anak kecil tinggal di dimensi imajinasi. Seperti ketika anak-anak kita bermain-main, dia seperti benar-benar larut di dalam permainannya karena dia lebih kuat di otak imajinasinya. Sedangkan bangsa jin akan mewujudkan diri di dalam konsep. Ada sosok putih di atas pohon, Pak. Oke, dan Afnan mendapatkan sesuatu. Di atas pohon bambu, sosok putih. Oke. Oke, istirahat dulu, minum dulu. Kurang lebih seperti itu ya, bro. Oh, begitu. Dan ternyata penonton saya itu tidak sebagus apa yang saya pikirkan ya. Saya tidak bilang tidak ada hantu di dalam ruangan, saya tidak bilang begitu. Saya tidak bilang tidak ada hantu di dalam ruangan, saya tidak bilang begitu. Saya bilang memvisualkan hantu di dalam ruangan itu sangat sulit. Kalau yang benar-benar hantu, kamu nonton saya sampai sepagi ini, kamu buang kuota sampai sebanyak ini, ternyata tidak mudeng juga ya. Sudahlah, abaikan yang tidak mudeng. Dan ketika dianggap bodoh, pasti teriak-teriak akan bilang saya sok pinter. Saya sudah ngomong jelas banget bahwa di dalam ruangan itu akan sangat sulit memvisualkan hantu.
bukan saya tidak ada hantu. Sorry ya, saya tidak pinter, tapi kamunya yang terlalu goblok. Oke, aduh pucat banget sih Afnan. Aduh, Afnan pucat banget. Oke, off dulu live-nya. Pamitan dulu sama teman-teman di itu. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Kang Bun, buat Romi. Dan ketakutan yang luar biasa akan membuat peredaran darah sedikit terlambat. Padahal pemompaan jantungnya cukup cepat. Kenapa? Ada banyak hal yang menyebabkan seperti itu. Pucat itu kenapa muka kita menjadi berubah putih. Peredaran darahnya tidak selancar pada waktu normal. Jadilah pucat. Barangkali saya juga nggak tahu, wong saya bukan dokter. Saya cuma tukang tambal ban, dan saya bukan dukun. Jadi apa yang saya sampaikan sebatas yang tahu saya tahu saja. Kalau menurut kalian salah, ya abaikan sajalah. Ini bukan masalah sok tahu atau sok tidak tahu, itu seperti itu. Terima kasih buat kalian. Nantikan live saya selanjutnya. Pengalaman luar biasa. Terima kasih Kang Dibun. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, terima kasih. Oke, minum dulu nih. Saya suruh minum dulu si Afnan. Dia baru melihat sosok di pohon bambu. Dan sudah saya bilang, katakan bahwa rasa takut akan menjadi energi tersendiri bagi mereka untuk memvisualkan dirinya di dimensi manusia. Dan itu akan terlihat oleh mata. Dan untuk bisa sampai terlihat ke kamera butuh energi yang lebih. Itu seperti itu. Dan aku tahu gimana rasanya Afnan? Pengalaman yang luar biasa. Mungkin karena belum terbiasa kan. Ya santai aja, jangan malu untuk menjadi takut. Seorang konten kreator misteri jangan dibuat-buat. Itu seperti itu. Jangan pernah menyampaikan kamu berani kalau kamu memang tidak berani. Maka penonton akan membacanya sebagai suatu kebohongan. Ya, itu tujuannya untuk membangun channel kamu. Meskipun ada hater yang sudah memanfaatkan nasihat saya kepada Batu Anten Channel. Saya pernah menasehati Batu Anten Channel. Saya sampaikan kepada dia, dalam membangun sebuah tontonan itu kedepankan kejujuran. Jadi kalau takut bilang takut, jangan takut bilang berani. Karena penonton kita itu psikolog semuanya. Bisa membaca. Ya coba saja sih nanti kamu mulai membawakan sebuah konten misteri, penonton kamu itu psikolog semua. Dan penonton kamu akan menjadi indigo semuanya. Mereka lebih cerdas, lebih pintar dari kita yang di lokasi. Mereka lebih tahu area daripada kita yang berada di sini. Bukankah mereka hebat? Nah, itu seperti itu. Apalagi kalau kita berbohong, langsung ketahuan. Karena mereka psikolog, luar biasa. Dan mereka paranormal semua. Iya. Ketika kita melihat hantu, mereka lebih tahu dari kita. Itu bukan hantu, itu bukan hantu. Bukankah mereka paranormal? Nah, itu seperti Hampir mirip sama sok tahu. tidak. Kita tidak boleh mengatakan penonton kita sok tahu. Kita hormati penonton kita. Mereka lebih cerdas dari kita. Mereka lebih cerdas dari siapapun. Itulah penonton kita. Gitu. Ketika hantunya nggak jelas, mereka teriak-teriak, tolong diperjelas, tolong diperjelas. Ketika jelas, mereka bilang, wah itu settingan. Mana ada hantu jelas? Nah, benar. Tuh.
nanti kamu juga akan ketemu dengan penonton-penonton yang seperti itu. Mungkin sekarang penontonnya masih sedikit ya, masih biasa saja. Tapi nanti kalau sudah penontonnya banyak, wah, kamu akan kedatangan indigo, kamu akan kedatangan paranormal, bahkan nanti kamu akan kedatangan kiai. Wah iya, kamu akan kedatangan banyak orang di dalam video kamu. Jadi siapkan diri kamu, siapkan mental kamu. Itu seperti itu. Kamu lihat hantu jelas banget akan dianggap settingan. Kamu lihat hantu nggak jelas, kamu akan dibilang lah bohong, hantu nggak jelas kok dibilang hantu, dasar goblok. Siap-siap menerima itu. Tapi poin dan intinya adalah nikmati semua itu sebagai pembelajaran di dalam diri kamu, bahwa kita sedang belajar mencari dan menggali lebih dalam tentang fenomena-fenomena tersebut. Meskipun kita meyakini dan mengimani tentang adanya jin, tetapi dengan penguatan kita akan menjadi lebih yakin dan kembalikan semua itu sebagai suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup pada manfaatnya baik dia buat diri sendiri. Kalau penonton merasakan mendapatkan manfaat dan ada kebaikan di dalam tontonan tersebut, kita bersyukur. Kalau penonton kita tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya kita sendiri mendapatkan suatu pembelajaran di sana. Kurang lebih seperti itu. Karena dimanapun kemunculan hantu itu hanya akan melahirkan sebuah perdebatan. Dan tugas dan fungsinya setan yang memunculkan hantu adalah membuat manusia saling bertengkar satu dengan yang lain. Itulah hantu. Dan hantu tidak akan muncul kalau tidak melahirkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Dan jika kita melihat hantu, maka ada dua kemungkinan terbesar. Kita akan terjebak di dalam sebuah perdebatan, dan apabila kita meneruskannya maka kita akan terjatuh di dalam sebuah pertikaian. Itu seperti itu. Jadi kalau saya channelnya banyak haternya, jangan banyak pembencinya, itu memang harus seperti itu. Karena apa? Karena saya mengulas tentang hantu. Dan barang siapa yang mengulas tentang hantu, maka siap-siaplah akan mendapatkan banyak orang yang membencinya. Tetapi tetap ditonton. Luar biasa bukan? Itulah hantu. Dan semoga seluruh teman-teman saya malam hari ini mendapatkan pembelajarannya. Ambil hiburannya, ambil hikmahnya. Dan semoga kalian tidak terjebak di dalam program yang dicanangkan atau dibuat oleh bangsa jin agar kita saling membenci dan saling bertikai satu dengan yang lain. Sungguh sesuatu yang menarik. Ambil kesimpulannya bahwa jin, setan, tugas mereka adalah untuk membuat kita bermusuhan. Siapapun itu. Karena peran mereka adalah mempengaruhi kita agar semakin kita meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia. Begitu saja untuk kesempatan malam hari ini. Oke bro, tolong semuanya dibereskan, kita pulang dan kita akan menikmati malam ini dengan tidur. Oke, dan selamat berdebat, selamat berargumentasi, selamat menjadi orang yang paling cerdas, selamat menjadi orang yang paling indigo, dan selamat mencoba menjadi seorang paranormal dan menjelaskan bahagia. Kami happy-happy saja. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan subscriber. Apabila malam hari ini saya kurang menghibur, mohon dimaafkan. Apabila malam hari ini tidak ada manfaatnya, silahkan abaikan. Dan silahkan like apabila memang kalian tertarik dengan konten-konten kita selanjutnya. Dan silahkan tinggalkan channel kita apabila memang tidak ada manfaatnya. Kami membuat konten tidak mencari sebuah popularitas. Kami membangun sebuah grup komunitas YouTuber kampung tidak untuk mencari eksistensi. Tetapi kami adalah orang-orang yang menikmati perjalanan kami di kegelapan malam. Kami jadikan sebagai hiburan untuk pribadi. Syukur kalian juga terhibur. Salam sukses buat semuanya. Untuk kawan-kawan yang sedang membangun konten misteri dimanapun kalian berada, jangan pernah menyerah. Tetaplah menjadi diri kalian sendiri. Tetaplah membawakan sebuah tontonan yang senantiasa memberikan pengajaran dan hiburan yang memiliki makna. Itu seperti itu. Meskipun apapun yang kita lakukan akan tetap salah di mata penonton kita, tetapi poinnya kita bahagia saja menjalani semua ini.
karena itulah hidup. Jangankan di YouTube, di kehidupan nyata saja itu pasti banyak orang yang nyinyir sama kita. Tapi itulah proses sebuah kehidupan. Thank you buat kawan-kawan dimanapun kalian berada. Dan Sibun akan selalu terbuka untuk kawan-kawan yang ingin berkolaborasi ke kita. Buat kamu yang channelnya kesulitan untuk berkembang, mau lebih berkembang lagi, mau belajar lagi, Sibun siap. Konten kalian adalah original, konten kalian bukanlah konten yang berlawanan dengan konten saya, dan kalian adalah orang yang mau belajar. Tetapi untuk yang sok tahu dan merasa lebih pandai, saya tidak ingin belajar dengan orang yang seperti itu. Jangan merasa tidak mungkin walaupun kita memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. YouTuber itu milik siapa saja, hak semua orang. YouTuber tidak hanya milik orang kota, kita orang kampung juga bisa. Oke, jadi kalian semangat, semangat, dan semangat. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat malam. Sukses selalu. Thank you. Tapi saya belum mau bro. Sebentar, saya mau blokir orang. Pada bikin channel nggak laku, pada rese di sini. Just toh. Santai. Sinyalnya kurang bagus di sini. Nantilah saya blok nanti. Oke, dadah. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di channel konten-konten kita berikutnya. Kasihan banget nih. Banyak sekali orang yang bikin konten gak laku, channelnya sepi. Jadi rese di sini. Kasihan deh lu. Ada tamu dari Jogja. Ada tamu dari Jogja? Iya. Baru datang? Baru datang. Wow. 2 orang, aduh. Jam segini ada tamu dari Jogja, bro. Wow. Saya rasa bertamunya cukup bagus ya. Jam berapa sekarang? Jam 1. Bermalam jam 1. Bertamu jam 1 malam. Wow. Jos. Oke, kita akan nonton balik ya, bro. Nanti kalau kita live lagi di rumah dari Jogja, ya. Sekrek. Nantilah diblokirnya nanti.